Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kami di sini akan membawakan podcast tentang korupsi yang terjadi di Indonesia. Baiklah, perkenalkan, saya Wildana Yahya Firdaus. Saya Rusmia Diana Putri. Saya Anita Safitri Ayuningsi. Saya Hidayatul Munawarah. Langsung saja masuk materi pembahasan tentang korupsi. Baiklah, langsung masuk dalam materi pembahasan kami tentang korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini dan bagaimana tanggapan dari teman-teman tentang korupsi yang terjadi pada saat ini. Langsung saja ke Kak Rusmia, bagaimana tanggapan tentang korupsi yang terjadi pada saat ini? Kalau menurut saya banyaknya yang terjadi korupsi di Indonesia ini terjadi pada orang-orang yang telah diberi amanah atau jabatan dan menyalahgunakan uang tersebut. Maka hasil penghasilan mereka itu termasuk hasil yang haram. Mungkin itu pendapat saya tentang korupsi. Kalau kakak-kakak yang lain tidak tahu. Bagaimana tanggapan Kak Op? Kalau menurut saya korupsi itu ya haram. Haram itu ya bagaimana ya? Kita melihat di Indonesia ini hal korupsi itu sudah menjadi hal yang wajar, hal yang lumrah. Apalagi di tahun-tahun terakhir ini, bukan main lagi di tahun 2024 ini. Kalian bisa melihat sendiri, bisa menyaksikan sendiri begitu ramainya orang-orang membicarakan tentang korupsi itu. Jadi kalau menurut saya korupsi itu ya sesuatu upaya seseorang yang sudah dikasih apa ya bahasanya itu, Amanah. sudah dikasih amanah kayak gitu ya kan Mas Wildan, udah dikasih amanah yang bagus, yang baik, tapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, khususnya sih itu. Kalau Kak Hida sendiri gimana? Kalau menurut saya tuh korupsi ini kayak penyalahgunaan kekuasaan seperti kayak suap menyuap, manipulasi keuangan dan sebagainya. Jadi dari 3 pembahasan kita ini berbeda-beda ya kan Mas Wildan? Iya. Dari jawaban semua kakak-kakak ini saya menyimpulkan itulah yang terjadi saat ini di Indonesia. Banyak maraknya korupsi terjadi dari yang di atas sampai jabatan yang paling bawah. Betul sekali Mas Wildan. Jadi tuh apa sih akar penyebabnya korupsi itu, Kak? Sebenarnya akar penyebab korupsi itu ya kembali ke diri orang tersebut. Berarti nafsu mereka Iya, itu nafsu mereka tuh lebih tinggi gitu kan. Jadi kayak semisal nih Mas Wildan dijadikan sebagai ketua. Di saat kondisi Mas Wildan menjadi ketua, mungkin di dalam perekonomian Mas Wildan lagi sedang rendah-rendahnya, dan di posisi itu Mas Wildan ditargetkan harus mencapai itu, dan nanti hasilnya mendapatkan hasil yang memuaskan, pasti Mas Wildan ya bakal ngambil mungkin ya, ngambil job-job itulah, walaupun ngambil keuntungan dari situ lah. Ambil keuntungan dari situ. Oh, berarti dia tuh nafsu untuk hidup selalu mewah ya, Kak? Mewah, Ya, iya. tidak direndahkan oleh orang lain. Betul. Itulah yang namanya korupsi, tidak ada kepuasan Tidak ada kepuasan. untuk menambah kekayaannya dia. Iya. Padahal kekayaan yang kekal, yang abadi itu kekayaan yang seperti apa? Seperti Yang- apa? Kak Hida. Kekayaan yang benar-benar kekal yang bisa kita bawa ke akhirat, yang abadi. Ya, seperti apa ya? Kayak kita Beribadah itu terus kita Memberi membantu sedekah, orang memberi atau sedekah. apa, sebenarnya itu yang bisa kita bawa ke sana. Kayak dari kita korupsi kayak gitu baru melakukan udah salah, udah kena catat. Coba kok kita kerjakan, bantu orang, kita tolong menolong, kita sering ibadah, itu semua udah tercatat. Jadi Kak, kalau misalkan dia selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat, zakat, tapi dia melakukan korupsi, itu hukumnya bagaimana? Betul, Ya haram. kalau menurut saya sendiri ya itu haram lah, ya kan ya. Gimana Iya, kalau iya, menurut itu haram. kalau menurut kakak-kakaknya yang lain
gimana? Tetap haram. Bukan Tetap haram. berarti kita Namanya- kita ibadah tapi terus kita korupsi. Oh, Iya. berarti ini ibadahnya Iya. setengah, korupsinya juga. Nah, jadi kan dia memberikan uang kepada misalnya kepada fakir miskin, bukan Kak. Nah, uang yang dimakan oleh fakir miskin itu akan menjadi dosa atau apa Kak? Oh, itu kalau menurut saya tidak menjadi dosa. Karena nggak tahu, mereka tidak tahu yang diberikan itu uang apa. Uang Intinya apa? mereka diberikan sedekah, Iya, dia terima, dia terima, dia nikmati. iya dia tidak Iya, tahu apa-apa tanpa mereka. tahu itu. Tapi semisal nih ya Kak, saya mau tanya. Semisal kita ada berkeinginan untuk bersedekah, kita ada keinginan untuk memberi orang yang kasarannya lebih di bawah kita. Tapi dalam kondisi itu kita tidak punya apa-apa. Kita ada niat tapi untuk melaksanakannya itu susah. Itu gimana ya? Enaknya itu gimana gitu? Menjalankannya. Kalau untuk menjalankan kapan aja bisa. Yang penting kita semua kan kita awali dengan niat. Hari Iya. ini kita berniat kita mengerjakannya minggu depan. Setelah kita ada duit segini, entah mau bantu tentang apa, membantu untuk materi atau membantu untuk apa. Yang penting kita udah niat, termasuk niat itu udah hitungannya udah dicatat gitu. Jadi mau kita besok atau besoknya lagi sesempatnya kita, asalkan niat itu ya nggak ditinggalkan aja. Oke, baik. Tapi kalau di daerah kakak-kakak sendiri nih, kita sharing ya kan? Iya. Ada nggak sih di daerah kakak-kakak ini yang emang benar-benar orang itu kelihatan korupsinya tapi tetap dipertahankan karena emang kinerjanya dia bagus? Ada gak? Ada, Tetap ada. tetap ada ya. Jadi itu masuknya tuh ke dampak yang baik atau dampak yang buruk gitu? Dampak yang buruk lah. Dampak yang buruk tetap ya. Iya, Tapi kalau emang dampak yang buruk kenapa masih dipakai? Karena kinerjanya dia bagus itu tadi mungkin ya. Mungkin karena kinerja dia bagus, apa yang program dia bagus, Iya. masyarakat pun tidak tahu dia korupsi berapa, jumlahnya berapa. Ha-ha. Selama tidak nampak, dia tetap melanjutkan jabatan dia. Jadi dia hanya melihat covernya saja. Ha-ha, covernya aja. Jadi pembahasan kita masuk ke dalam hukuman-hukuman yang harus diberikan kepada koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Menurut kakak bagaimana sih hukuman koruptor yang ada di Indonesia ini? Apakah setimpal dengan mereka yang mereka korupsi pada saat ini? Bagaimana kak? Kalau menurut saya tidak adil, karena orang yang korupsi itu lihat sendiri bagaimana di televisi kan Kak, yang sangat mewah tempatnya, di situ ada tersedia televisi, tersedia toilet umum, bisa keluar masuk penjara ya kan Kak. Nah, sedangkan orang yang melakukan pembunuhan, penculikan itu saja penjaranya itu tidak layak ya kan, kotor bersama-sama. Dan kalau korupsi ini pasti hidupnya sendiri-sendiri gitu Kak. Iya, kebanyakan yang kita tonton di televisi khususnya ya kan, itu juga bisa menjadi gambaran kita. Bisa kita ambil contoh, itu dulu ada kasusnya nenek-nenek atau bapak-bapak atau kakek-kakek, saya lupa juga. Itu ada kasus dia hanya Ambil mengambil kayu bakar ya kak? iya, kayu bakar, tapi dihukum yang benar-benar hukuman itu yang tidak setimpal, tidak sebanding sama para oknum-oknum koruptor ini gitu. Jadi saya bingung juga di Indonesia ini khususnya untuk hukuman-hukuman para koruptor yang tidak setara dengan apa yang mereka perbuat. Jadi ya gimana ya? Jadi uang itu segalanya ya kan Kak, benar. mereka. Uang Hukum itu bisa dibeli ya? segalanya. Hukum bisa dibeli. Hukum bisa beli dengan uang. Segalanya ya kan. Kita foya-foya, enak, pakai barang yang sudah disediakan, pakai uang Fasilitas dari fasilitas negara. dari negara, tapi kita masih melakukan kesalahan, masih menyelewengkan, yaitu tadi amanah yang udah dikasih gitu ya kan Kak. Jadi ya lumayan sedih lah dengan kondisi yang ada di negara kita ini, hukum di Indonesia ini gitu. Yang katanya negara hukum, tapi hukumnya nggak berjalan Hukumnya dengan baik. tidak berjalan dengan baik. Walaupun kayak ini kan Kak, yang ada kompensasi, yang dia kalau mengerjakan sesuatu yang baik dia bakalan dia dikurangkan kayak gitu, tapi diringankan. diringankan, tapi tetap aja kan kalau korupsi itu sekali berbuat kayaknya besok bisa lagi kan. Bisa lagi, bisa pergi jalan-jalan ke Iya, Bali. apalagi jalan-jalan ya kan. Iya. Jadi hukuman apa yang setimpal itu baginya? Apa kita harus memakai kayak hukuman yang ada di Aceh contohnya ya, bisa kita ambil di Indonesia ini. Semisal mereka berzina, langsung seketika di saat itu juga langsung dapat hukumannya emang benar-benar
lebih hukuman ke sosialnya, ya kan? Iya. Pernah nggak kalian itu lihat hukuman-hukuman untuk Ya, mereka yang di itu? Aceh pernah. Iya, yang langsung Cuma dicambuk. cuma kalau gitu gitu ya. kurang sadis Kak. Kayak misalnya kayak di Iya. Korea Utara tuh kan korupsi itu langsung langsung dihukum mati. Hukum mati. Mereka tidak walaupun dari keluarganya tetap Hmm. dihukum mati ya oleh presidennya mereka. Atau emang benar-benar hartanya itu benar-benar dihabiskan, Dihabiskan gitu ya lah, kan? dimiskinkan. Dimiskinkan gitu. Jadi dari tanggapan kakak semua, saya menyimpulkan bahwa korupsi di Indonesia ini sangatlah ugal-ugalan, di mana para pejabat, para tinggi negara ini tidak mementingkan masyarakat yang kurangnya penghasilan, banyaknya masyarakat masih jadi pengangguran. Dan untuk hukuman saat ini mungkin ya kita pasrah kepada yang di atas. Kita sebagai masyarakat tidak bisa mengambil pihak mengambil tindakan sendiri. Sendiri. Ya, Karena di Indonesia kan ada. ya karena Indonesia ini ada hukum Ada HAM. hukum Karena ada HAM-nya. HAM susah di Indonesia ini untuk menerapkan hukuman mati kepada para koruptor. Jadi bagi para masyarakat dan para anak-anak muda yang belum masuk ke dalam dunia perpolitikan, jika kalian hendak masuk dalam dunia politik, kalian harus tetap menjaga amanah kalian dan janganlah kalian korupsi uang-uang masyarakat yang ada yang membayar pajak pada negara. Iya. Gimana dari kita ini, ada nggak sekiranya Jadi kakak mau masukan. ngasih masukan atau motivasi nih untuk seluruh pendengar-pendengar podcast kita ini? Jadi buat teman-teman sekalian, janganlah kita melihat buku itu dari covernya, lihatlah dari dalam-dalamnya sampai hal-hal busuknya itu terlihat, ya kan Kak? Iya, betul sekali. Baiklah, sekian podcast dari kami. Kami mengakhiri podcast kami hanya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.